Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Irianti. Perkenalkan, nama saya Kadal Novita. Perkenalkan, nama saya Rini. Perkenalkan, nama saya Hanifa. Perkenalkan, nama saya Dianti Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Afiksia pada bayi baru lahir. Berikut videonya. Afiksia neonatorum adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan adanya hipoksia dan hiperkapnia serta sering berakhir dengan asidosis. Faktor yang menyebabkan afiksia: 1. Faktor ibu. Adanya riwayat preeklamsi, perdarahan abnormal, kehamilan lewat waktu, dan partus lama. Kemudian yang kedua ada faktor tali pusat, yaitu adanya lilitan pada tali pusat pendek, simpul tali pusat, dan prolaps tali pusat. Kemudian yang ketiga adalah faktor bayi lahir prematur, kelainan bawaan, dan air ketuban bercampur dengan mekonium yang berwarna hijau. Upaya resusitasi yang efisien dan efektif berlangsung melalui serangkaian tindakan yang sering disebut dengan penilaian. Penilaian untuk melakukan resusitasi semata-mata ditentukan oleh 3 tanda yang penting, yaitu apakah bayi cukup bulan, menangis kuat, dan bergerak aktif. Jika semua jawabannya ada, maka bayi dalam keadaan normal. Bisa juga menggunakan cara penilaiannya secara cepat dan tepat dan yang lain. Penilaian secara Apgar skor ditentukan setelah 1-5 menit setelah bayi lahir. Faktor resiko asfiksia yaitu adanya preeklamsi, partus lama, partus macet, demam selama persalinan, kehamilan prematur, dan air ketuban bercampur mekonium. Selanjutnya saya akan membacakan tentang dampak asfiksia. Dampak asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak sempurna ataupun kurang sempurna. Dampak asfiksia pada bayi yaitu gangguan sistem saraf pusat, jantung, ginjal, saluran cerna, hati, darah, dan paru-paru. Sedangkan dampak bagi ibu yaitu gangguan psikis seperti stres, cemas, dan depresi karena kekhawatiran terhadap bayinya. Selanjutnya, penata laksanaan asfiksia. Tindakan resusitasi adalah tindakan yang mempertahankan jalan napas agar tetap baik sehingga proses oksigen cukup agar sirkulasi darah tetap baik. Cara pelaksanaan resusitasi sesuai dengan tingkat asfiksiasi antara lain asfiksiasi berat nilai Apgarnya 0-3, asfiksia sedang nilai Apgarnya 4-6, selanjutnya asfiksia ringan Apgar 7-10. Penanganan asfiksia berat: yang pertama, bersihkan jalan napas sambil pompa dengan sungkup. Yang kedua, berikan oksigen 4-5 liter per menit. Yang ketiga, bila tidak berhasil, lakukan ontetracheal tube atau ENT. Selanjutnya, penanganan asfiksia sedang. Yang pertama, bersihkan jalan nafas. Yang kedua, berikan oksigen 2 liter per menit. Yang ketiga, rangsang pernapasan dengan menepuk telapak kaki. Apabila belum bereaksi, bantu pernapasan dengan masker ataupun sungkup. Yang keempat, bila bayi mulai bernapas tapi masih siosis, berikan natrium bikarbonat 7,5% sebanyak 6 ml. Dektorosan 40% sebanyak 4 ml disuntik melalui vena umbikalis secara perlahan untuk mencegah tekanan intrakranial meningkat. Penanganan pada asfiksia ringan: yang pertama, bayi dibungkus dengan kain hangat. Yang kedua, bersihkan jalan nafas dengan menghisap lendir pada hidung kemudian mulut. Yang ketiga, bersihkan badan dan tali pusat. Yang keempat, lakukan observasi tanda vital dan Apgar skor dan masukkan ke dalam inkubator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tanda-tanda dan gejala asfiksia. Tanda-tanda gejala bayi mengalami asfiksia pada bayi baru lahir meliputi: yang pertama, tidak bernafas atau bernafas megap-megap. Yang kedua, warna kulit kebiruan. Ketiga, kejang. Keempat, penurunan kesadaran. Oksigen merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan janin baik sebelum maupun tes sudah persalinan. Berikut ini adalah cara bayi memperoleh oksigen sebelum dan setelah lahir, yaitu A. Sebelum lahir, seluruh oksigen yang dibutuhkan janin diberikan melalui mekanisme difusi plasenta yang berasal dari itu
masuk ke aorta. Setelah lahir, bayi tidak lagi berhubungan dengan plasenta dan akan segera bergantung pada paru sebagai sumber utama oksigen. Karena itu, dalam beberapa saat cairan paru-paru harus diserap dari alveoli. Setelah itu, paru-paru harus terisi udara yang mengandung oksigen dan pembuluh darah di paru-paru. Arteri dan vena umbilikalis akan menutup sehingga menurunkan tekanan pada sirkulasi plasenta dan meningkatkan tekanan darah sistemik. Selanjutnya, pada akhir masa transisi normal, bayi menghirup udara dan menggunakan paru-parunya untuk mendapatkan oksigen. Tarikan pertama dari tarikan nafas yang dalam akan mendorong cairan dari jalan nafasnya. Selanjutnya, langkah awal resusitasi. Yang pertama, jaga bayi agar tetap hangat. Letakkan bayi di atas kain yang ada di perut ibu atau dekat perineum. Terus selimut bayi dengan kain tersebut. Pindahkan bayi ke atas kain ke tempat resusitasi. Yang kedua, atur posisi bayi sedikit menghadap. Yang pertama, baringkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong. Kedua, ganjar bahu agar kepala sedikit ekstensi. Berikut gambar yang benar pada resusitasi. Berikut langkah-langkah resusitasi. Yang pertama, isap bibir. Yang kedua, keringkan dan rangsang takbir. Yang ketiga, ventilasi setiap 30 detik. Lakukan penilaian ulang nafas. Yang keempat, siapkan rujukan jika bayi belum bisa nafas secara spontan sesudah 20 menit resusitasi. Yang kelima, lanjutkan ventilasi, nilai nafas, dan nilai denyut jantung. Asuhan pasca resusitasi. Asuhan pasca resusitasi diberikan sesuai dengan keadaan bayi setelah menerima tindakan resusitasi. Asuhan pasca resusitasi dilakukan pada keadaan A. Apabila resusitasi berhasil, B. Apabila resusitasi tidak atau kurang berhasil, C. Apabila resusitasi gagal, D. Rapikan ibu dan bereskan alat-alat, E. Dekontaminasikan alat dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit, F. Mencuci tangan dan melepaskan sarung tangan secara terbalik dalam larutan klorin 0,5% dan merendamnya selama 10 menit, G. Mencuci tangan efektif pada air mengalir dan keringkan, H. Dokumentasikan semua tindakan yang telah diberikan.